Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang membutuhkan banyak pemahaman konsep, sehingga untuk menanggapi hal ini diperlukan adanya strategi pembelajaran. Dengan pemilihan strategi pembelajaran yang inovatif akan muncul interaksi edukatif. Interaksi edukatif ini timbul apabila aktivitas peserta didik lebih besar dibandingkan dengan aktivitas guru di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi diasumsikan sebagai strategi pembelajaran yang dapat membantu para peserta didik meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi. Pada pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi mengajak peserta didik untuk bergotong royong atau berkolaborasi dalam menguasai materi yang sedang diajarkan. Materi genetik merupakan salah satu topik dalam mata pelajaran biologi kelas 12 yang memiliki karakteristik syarat konsep, membutuhkan penalaran dan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memahami struktur dan keterkaitan atau hubungan antar masing-masing materi genetik, yaitu kromosom, DNA, dan gen, serta penerapannya dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi antara lain 1. Perencanaan, yaitu menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Menyiapkan dan membagikan angket Google Form. Hasil angket ini digunakan sebagai dasar pengelompokan peserta didik sesuai profil atau gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Menyiapkan RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Menyiapkan bahan media pembelajaran, yaitu majalah dinding ketahui asal-usulku, yakni materi genetik, dan modul e-learning sekolahku. Menyiapkan instrumen tes hasil belajar dan rubrik penilaian produk. Menyiapkan angket respon siswa terhadap pembelajaran melalui aplikasi Peerdeck. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran berupa kertas karton, gambar-gambar materi genetik berwarna, laptop, jaringan internet, printer, dan kertas HVS. H-1 pelaksanaan, peserta didik dihimbau untuk membawa peralatan tulis seperti spidol, pulpen, gunting, dan lem secara berkelompok. Berdasarkan observasi dan hasil angket kebutuhan peserta didik, diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus diferensiasi pada perbedaan produk sebagai hasil belajar yang dilaksanakan dengan model pembelajaran penemuan. Adapun sintak model pembelajaran penemuan sebagai berikut. 1. Stimulation atau pemberian rangsang. 2. Problem statement atau pernyataan masalah. 3. Data collection atau pengumpulan data. 4. Data processing atau pengolahan data. 5. Verification atau pembuktian. 6. Generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Kedua, pelaksanaan, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan perbedaan elemen produk sebagai hasil akhir pembelajaran sumatif. Pembelajaran dirancang untuk 2 kali pertemuan, dengan setiap pertemuan dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pretest di awal pertemuan. Tahap pertama, stimulasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan stimulus topik materi genetik berupa foto keluarga. Tahap kedua, problem statement. Guru memberikan pernyataan atau identifikasi masalah. Mengapa terjadi kemiripan antar anggota keluarga? Apakah ada sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh seluruh anggota keluarga? Bagaimana materi tersebut dapat diwariskan dari orang tua kepada keturunannya? Tahap ketiga, data collection.
Guru mengelompokkan peserta didik untuk mengumpulkan data guna menyelesaikan masalah. Kelompok peserta didik dibedakan menjadi 5, yaitu kelompok A, B, C dengan gaya belajar visual, kelompok D dengan gaya belajar auditori, dan kelompok E dengan gaya belajar kinestetik. Masing-masing kelompok diberikan proses penemuan yang sama, yaitu dengan menyusun potongan-potongan gambar menjadi sebuah majalah dinding yang diberi judul "Ketahui Asal-Usulku". Peserta didik diberikan kebebasan berliterasi digital dengan menggunakan e-learning e-sekolahku atau sumber referensi lainnya di internet. Tahap keempat, data processing. Setiap kelompok melakukan pemrosesan data berupa majalah dinding yang telah disusun menjadi sebuah produk yang berbeda-beda sesuai gaya belajar masing-masing kelompok sebagai berikut. Peserta didik yang bergaya belajar visual diperbolehkan menyajikan dalam bentuk infografis atau poster dengan media Canva. Peserta didik yang bergaya belajar auditori diperbolehkan menyajikan dalam bentuk rekaman audio atau lagu. Peserta didik yang bergaya belajar kinestetik diperbolehkan menyajikan dalam bentuk performance presentasi di depan kelas dengan membawa media belajar majalah dinding Ketahui Asal-Usulku. Tahap kelima, verifikasi. Setiap kelompok mempresentasikan produknya di depan kelas untuk memverifikasi kebenaran konsep yang telah dipelajari dan dipahami, serta mendapat respon dari teman-temannya. Lagi perempuan. Adapun ada 6. Kau ini nyanyi. Pokoknya nyebut angel toh. Organisme ada 2. Mana satu isinya topeng. Lalu di sini ada huruf kecil A, terus huruf kecil A juga itu menandakan huruf zigot tapi resesif. Terus lanjut yang terakhir ya, yaitu B kecil sama B besar itu heterozigot, di mana B sebagai gen resesif dan B besar sebagai gen dominan. Tahap keenam yaitu generalisasi. Peserta didik dengan dipandu guru bersama-sama menyusun simpulan. Guru menggali respon atau umpan balik sebagai refleksi dari peserta didik dengan menggunakan aplikasi Peer Deck dan sebagai tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Itu ya, jadi sebagai refleksi tulis saja respon terbaik kalian. Jangan nulis asal-asalan karena itu menggambarkan pembelajaran. Lalu, guru memberikan post-test di akhir pertemuan. Apa saja yang terlibat dalam praktik baik pembelajaran ini? Guru dan peserta didik sebagai peran utama dalam praktik baik ini. Kepala sekolah sebagai koordinator dalam praktik baik. Rekan sejawat yang membantu dalam proses penyusunan modul e-learning. Dan operator dan pusat sumber belajar SMA Al-Hikmah Surabaya yang membantu dalam persiapan sarana dan prasarana koneksi internet. Semoga praktik pembelajaran Ketahui Asal-Usulku dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bermanfaat. Terima kasih.